Jangan sampai suka menggunjing, mengumpat ya, menfitnah. Ini bahaya. Kemudian ada orang yang ini membawa benda kayu yang berat, sudah berat ditambah lagi, sudah berat ditambah lagi. Bayangkan gimana kalau kita yang mengalami seperti itu ya. Sudah berat bukan dikurangi ditambah lagi, berat tambah lagi. Itu gambaran apa? Ternyata itu gambaran orang yang mendapatkan amanah belum dikerjakan dengan bagus, tambah amanah lagi. Contoh, dia jadikan Pak Lurah atau jadikan Pak Gubernur, dia nggak bisa belum mampu berbuat dengan maksimal, tapi tambah jabatan lagi. Naudzubillah min. Yang berikutnya ini gambaran yang menarik sekali ya. Ada orang yang sekarang hari ini menanam, seketika itu juga langsung berbuah, tumbuh dan berbuah. Senang atau tidak? Begitu dipetik, tumbuh lagi, buahnya muncul lagi. Begitu seterusnya ya. Lah kapan habisnya? Seandainya ada di dunia kita senang ya, punya pohon kelengkeng satu aja lah, nggak usah banyak. Dipanen, muncul buah lagi, panen, punya lagi terus. Ini gambaran orang yang suka amal jariah, suka amal sedekah, suka membantu orang. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk golongannya. Allahumma amin. Hadirin yang mulia, kemudian Isra Mi'raj juga yang pertama adalah yang nomor 4, apa hasilnya? Rasulullah setelah sampai menghadap Allah mendapatkan apa? Perintah salat 5 waktu. Apa? Perintah salat 5 waktu. Sebelum diteruskan, kita baca salat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli apa? Ala sayyidina Muhammadin tabil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salat dari segi menerima perintahnya aja luar biasa. Allah Ta'ala mewajibkan kita puasa itu cuma turun ayat saja. Malaikat Jibril memberitahu pada Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Rasulullah enggak dipanggil ke langit. Kemudian perintah haji, apa Rasul dipanggil ke langit? Tidak ya. Cukup turun ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Betul atau salah? Dan lain-lain. Perintah zakat, perintah jihad, tapi istimewa untuk perintah salat bukan hanya turun ayat saja, langsung nabinya dipanggil menghadap Allah. Makanya salat ini amal yang paling istimewa. Paling istimewa. Awwaluma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti dari kiamat adalah apa? Salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat sairu amali. Apabila salatnya baik, semuanya dianggap baik. Maka jaga salat ya. Tadi ada enggak salat subuh? Tobat. Kemudian apabila salatnya rusak, maka seolah-olah semua daripada amalnya rusak.
Maka tidak salah ada peringatan innama. Apa? Peringatannya apa? Innama matalus sholati fid dini kamathali roksi fil jasad. Perumpamaan sholat dalam agama itu seperti perumpamaan kepala dalam badan kita. Apa? Kepala dalam badan kita. Kalau ada orang nggak punya tangan masih hidup, betul atau salah? Kalau ada orang teman kita, tangga kita nggak punya kaki masih hidup, betul? Atau nggak punya telinga, nggak punya gigi masih hidup. Tapi kalau ada tetangga kita di depan kita duduk nggak punya kepala, kira-kira mustahil nggak dia hidupnya? Mustahil ya. Ada manusia kok nggak punya kepala main sepak bola misalkan ya. Wah itu kamu lari, wah itu hantu ya. Begitulah pembeda antara Islam dan kafir adalah sholat. Apa? Sholatnya. Kita ini keutamaan kedudukan sholat saja ya. Masya Allah. Badan kita yang paling utama apa? Kepala. Apa kepala? Ketika kita sujud, kepala dan telapak kaki sejajar. Masya Allah. Betul atau salah? Betul ya. Alhamdulillah. Maka di situ ada pelajaran sholat ini. Pertama ada pelajaran tawadhu. Apa? Tawadhu. Sifat rendah hati. Apa? Rendah hati. Merasa diri kita ini betul-betul milik Allah, betul-betul hamba Allah, dihidupkan oleh Allah. Maka kalau sudah Allahu Akbar, yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lupakan semuanya. Kita lupa TV kita, lupa HP kita, lupa untuk sementara selama sholat. Setuju? Demikian juga apa yang kita baca, tawadhu. Pertama tawadhu. Yang kedua apa? Sholat ini juga mendidik kita bagaimana kita ini membawa sifat-sifat ketaatan Allah di dalam sholat. Apa? Membawa sifat-sifat ketaatan Allah di dalam sholat ya. Ketika kita sholat, baca Quran tidak? Baca Fatihah, baca surat. Begitulah selesai sholat juga begitu. Bagaimana kita baca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai penghibur kita. Alhamdulillah. Kalau dalam sholat kita menutup aurat, maka di luar sholat juga menutup aurat. Kalau di dalam sholat kita mengucapkan salam, betul? Maka di luar sholat juga kita mengucapkan salam. Kalau di dalam sholat kita menjaga hal-hal yang tidak disenangi Allah, artinya yang diharamkan. Boleh nggak kamu ketika sholat tiba-tiba minum kopi dulu, atau ada panggilan HP diangkat dulu? Tidak, Bu. Batal. Alhamdulillah. Hadirin yang mengharap Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum diteruskan sebagai penutup, mari kita baca sholawat badar. Salat apa? Salatullah sama salamullah ala taha rasul
mau tidak mau akan saya simpulkan ya. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu yang pertama kesimpulannya apa? Bahwasanya peristiwa tersebut peristiwa yang ajaib dan peristiwa iradatnya, kehendaknya Allah. Betul? Kehendaknya Allah. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Yang berlaku kehendaknya Allah. Jadi kejadian alam itu ada kalanya namanya kauniyah atau kausal, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Kalau ada anak pasti ada bapak dan ibu. Tapi tidak mutlak seperti itu. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Allah mau. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maknanya bagi Allah Ta'ala itu tidak harus ada bapak dan ibu untuk menjadikan manusia. Betul? Nabi Isa nggak punya bapak. Betul? Maryam ibunya tanpa bapak hamil. Masya Allah, subhanallah, karena kemauan Allah Ta'ala ya. Begitu juga ketika Ibrahim mau dibakar dengan api yang menggunung oleh Raja Namrud, maka ketika itu api yang sifatnya membakar oleh Allah diperintahkan dingin dan selamatkan Ibrahim. Qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dalam kobaran api yang sangat dahsyat, tidak ada satu sehelai rambut pun yang terbakar. Gimana kamu ingin seperti itu enggak? Maksudnya dicoba lah. Saya tak baca ayat ya naru kuni bardan wa salaman alayya, misalkan wahai api jadilah kamu dingin selamatkan saya. Masuk api yo gosong. Karena Allah belum berkehendak ya. Begitu juga Nabi Musa beserta bala tentaranya. Air laut itu sifatnya menenggelamkan, betul? Tapi tidak selamanya seperti itu. Ada hukum robbaniyah. Namanya hukum robbani, terserah Allah ya. Kalau Allah buat air laut menenggelamkan, tenggelam. Kalau Allah buat api membakar, membakar. Nabi Musa beserta sahabatnya dan juga kadang terjadi pada para sahabatnya, ini lewat Laut Merah selamat. Alhamdulillah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang tahu yang kedua? Mari kita ini berusaha. Kita ini sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Kita ini oleh Allah diantar ke dunia dalam waktu yang singkat. Singkat atau tidak singkat? 60-70 tahun. Ini diberi tugas yang mulia. Apa itu? Mengabdi kepada Allah. Betul? Dari ibadah yang kecil maupun ibadah yang besar. Contohnya tadi sederhana, dari memberi salam, kalau mampu sedekah. Yang terpenting, yang ibadah yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, yaitu apa? Salat 5 waktu. Apa? Orang yang menjaga salat 5 waktu, yang pertama apa? Kehidupannya itu berkah. Kehidupannya itu segala-galanya diberi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Ketika meninggal diselamatkan dari siksa apa? Siksa kubur. Ketika nanti di mahsyar diberi buku catatan dari tangan kanan. Ketika lewat sirat secepat kilat. Langsung cepat. Langsung secepat
Yang terakhir orang yang menjaga salat masuk surga tanpa yadkhulul jannah bil ghairi hisab. Senang atau tidak senang? Makanya dengan datanya bulan Rajab saat ini kita jaga salat dan kita perbaiki salat kita. Jangan main-main. Betul atau salah? Insya Allah. Kemudian yang ke berapa? Ketiga ya. Apa? Yakni ini Alhamdulillah kita ini menjaga mulut kita, banyak berzikir ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Artinya perkataan yang baik itu dan memberi ampunan itu lebih baik daripada sedekah yang sering dibicarakan ya. Artinya kamu sedekah tapi menyakiti yang disedekahi gitu loh ya. Ini lebih bagus ngomong yang baik-baik ya. Alhamdulillah. Dan juga kita menjaga diri kita betul-betul sebagai hamba Allah. Sebagai apa hamba? Hamba Allah. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini, kita ini nggak sembarang, kita ini Abdullah. Ada orang yang ketika kholnya Maulana Ibrahim di Surabaya ini, Ana Abdullah, itu beratus-ratus supaya masuk dalam diri kita. Kita ini bukan petani, bukan pegawai, bukan nelayan, bukan pak polisi, bukan dokter, tapi kita ini adalah hamba Allah ya. Hamba Allah. Jangan sampai kita ini terlena, lupa, tertipu ya. Mulutnya hamba Allah, tapi gimana? Tapi amalnya ini loh, perbuatan ini loh tidak daripada hamba Allah ya. Dia barangkali sebagai hamba kantor, sebagai hamba setan, maaf, sebagai hamba-hamba yang lain. Na'udzubika min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sebagaimana peristiwa zaman dulu, kamu ingat Nabi Sulaiman ya? Nabi yang oleh Allah diberi ujian, ya nabi, ya raja. Ya nabi, ya raja. Kalau Rasul bukan. Kalau Rasul itu nabi dan hamba. Kalau Nabi Sulaiman, nabi dan raja. Beliau punya pangkat tinggi, punya harta yang banyak, punya bermacam-macam fasilitas kehidupan yang berlebihan. Alhamdulillah. Namun semuanya itu tidak mempengaruhi imannya Nabi Sulaiman. Bahkan beliau mengucapkan apa? Hadza min fadli rabbi. Apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah anugerah dari Allah SWT untuk menguji aku. Apakah aku ini bersyukur atau tambah kufur. Ini perlu dicontoh. Hadirin yang mulia, kejadian Isra Mi'raj ini juga menunjukkan bukti maha besarnya Allah, bukti maha kuasanya Allah. Dan sekaligus ini merupakan ujian bagi kita semuanya. Betul atau salah? Betul atau tidak betul? Isra Mi'raj merupakan ujian bagi kita semua, terutama orang-orang yang para sahabat yang ketika itu hidup di masa Rasulullah. Sehingga ketika itu betul-betul kelihatan orang yang imannya kuat bertambah kuat imannya ya. Wahai Abu Bakar, teman itu sudah gila. Ada salah satu orang kafir yang
tiba-tiba ngomong di hadapan Rasulullah Muhammad, Abu Bakar, temanmu tuh Muhammad sudah gila, bilangnya ngomong berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari semalam, hanya sepertiga malam. Kalau yang ngomong itu Muhammad, saya percaya. Bahkan lebih jauh daripada itu lagi, percaya. Tapi ada yang murtad, murtad. Hadirin yang mulia, yang terakhir adalah nikmat yang paling apa? Nikmat yang paling tinggi, paling besar, paling indah dan tidak ada yang mengalahkan lagi nikmat itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini belum pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, atau manusia setelah itu. Tetapi ingat ya, Rasulullah itu sebelum ketemu dengan Allah Ta'ala ujiannya sungguh sangat banyak sekali. Manusia yang paling banyak ujiannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun para nabi dan para rasul berikutnya, wali-wali Allah, ulama-ulama besar, kiai-kiai, ustadz-ustadz ya. Yang terakhir kita ini oleh Allah sudah diuji kecil aja, sedikit aja, tapi perasaan kita sudah nggak kuat, masya Allah. Karena ini iman kita, iman kita. Pepatah mengatakan apa? Habis gelap, terbitlah terang. Setelah kita bermujahadah habis-habisan dalam rangka mengabdi kepada Allah Ta'ala, Allah berikan manisnya iman. Allah berikan keindahan, kenikmatan dalam mengabdi kepada Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya apa? Setelah bersama dengan kesulitan dan kemudian hari juga sama ya. Kita sudah kurang lebih 1 tahun ya, oleh Allah diberi ujian apa? Pandemi COVID-19. Betul atau salah? Sekarang pertanyaannya begini, apakah dengan ujian seperti ini iman kita semakin meningkat, atau justru iman kita semakin berkurang, atau justru iman kita tergelincir? Kita harapkan iman kita semakin meningkat. Kita banyak bertaubat menjelang datangnya bulan Ramadan. Mari dengan hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW ini, pertama, imaniyah kita dibetulkan. Apa? Imaniyah kita dibetulkan. Hari ini kita diuji dengan berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul? Mari, jangan takjub, jangan heran pada orang-orang yang wah, orang itu bisa begini, tapi kita harus takjub pada yang menciptakan semuanya itu. Siapa yang menciptakan semuanya? Allah. Apa? Allah. Kemudian kita perbaiki ubudiyah kita. Tadi malam salat tahajud semua. Bismillah, menjelang datangnya bulan Ramadan, mari kita tingkatkan sholat sunat kita. Betul? Sholat rawatib kita, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, tasbih, sehingga ketika Ramadan datang kita sudah terlatih. Alhamdulillah. Kita perbaiki muamalah dan muasyarah kita. Betul? Hubungan baik dengan bapak ibu, tetangga, teman-teman, dengan guru-guru, dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan sehingga orang itu melihat kita senang gitu ya. Senang, masya Allah, subhanallah. Kemudian yang terakhir kita perbaiki akhlak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq ya. Sehingga dikatakan Rasul itu diutus Allah Ta'ala ke dunia untuk berbagi akhlak. Betul? Akhlak kepada semua makhluk, terutama kepada semua orang Islam dan juga kepada sesama manusia. Insya Allah ya.
Semoga apa yang kita sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Allahumma amin ya. Ya, kita baca salat sekali lagi. Salat apa? Salawat kamilah. Salat kamilah bisa semua ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanqalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil kawaiju wa bersama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa amin ya. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahman sakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli min la tad'alana dhanban illa ghafarta wa la hamman farasta wa la hajatan hiya lakum qadita ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ali ya Azim ya Allah ya Halim ya Alim aghithna ya Allah akhrijna min adh-dhulumati ila nur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Hayyu Qayyum ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, mudah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah, tanamkan kepada kami ya Allah sifat sabar ya Allah seperti sabarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah yang Maha Sabar ya Allah, tanamkan ya Allah Engkau dan yang Maha Syukur ya Allah, tanamkan sifat syukur dalam hati kami ya Allah sehingga kami pandai bersyukur ya Allah. Ya Allah, terimalah semua kebaikan kami Allahumma amin ya Allah. Kami banyak kelemahan ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa kami ya Allah. Perbaiki imaniah kami ya Allah, perbaiki budiah kami ya Allah, perbaiki muamalah dan muasyarah ya Allah, dan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha melihat dan mengetahui ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah wabah virus corona ya Allah masih belum selesai, masih merajalela ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, segera angkatlah virus ini ya Allah dari permukaan bumi ini ya Allah, terutama di bumi Indonesia ya Allah dan bumi Kalimantan Tengah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah, berkah umur kami, berkah anak kami, berkah guru kami, berkah jabatan kami, berkah semua ya Allah. Ya Allah, wa barik lana fi Rajab wa barik lana Allah, barik lana fi Rajab wa Saban wa barik lana Ramadan ya Allah. Berikan keberkahan kepada di bulan Rajab Syahrul Hurum yang mulia ini ya Allah, dan bulan Saban nanti ya Allah, dan panjangkan kami sampai menemui ya Allah mengenai bulan Ramadan yang agung nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ketika kematian nanti datang ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam beriman ya Allah, mati dalam bertobat ya Allah, mati dalam berdakwah ya Allah, istiqomah kena udah menghadapi zakaratul maut ya Allah, mati dalam kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah, terimalah doa kami, terimalah ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita bersama dengan doa kepada dan salawatnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin faris al muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yun maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Ada benarnya datan Allah SWT. Mari sama-sama mengamal dan menyampaikan. Kurang dan lebihnya ini kekurangan dan kelemahan kami mohon dimaafkannya. Untuk dari kami cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima